bersyukur untuk sore hari ini dan kita memasuki minggu terakhir di bulan Agustus ya. Sekaligus pembahasan terakhir dari kitab Yakobus yang sudah kita lewati beberapa waktu belakangan ini. Kita bersyukur untuk semuanya dan hari ini saya kasih judul firman Tuhan, doa pendoa versus doa pendosa. Selamat sore para pendosa, masih tekunkah dalam berdoa? Ya, doa pendoa versus doa pendosa. Kenapa judul ini saya munculkan? Kenapa sih nggak pakai judul yang lain aja gitu ya? Kenapa harus doa dari pendoa dan doa dari pendosa? Ada sebuah hal yang sadar atau enggak kita pernah memandang seperti ini. Kalau didoain sama dia, pasti Tuhan lebih jawab. Gitu ya. Kenapa sih? Salah satu yang menghambat seseorang untuk berdoa ketika di dalam pergumulan karena punya pemikiran gini, saya mah pendosa. Jadi doa saya mah gak akan didengar. Tapi kalau doa pendeta didengar. Akhirnya sebelum berdoa udah tertekan duluan. Ada yang berpikir gini, saya udah berdoa tapi gak ada sesuatu perubahan yang terjadi. Tuh kan bener doa saya gak didengar, gak dijawab. Atau kalau mau doanya dijawab, kamu harus baik dulu. Baru doa kamu dijawab. Ya, saya pernah beberapa kali bertemu sama beberapa orang, Sak tolong doain, orang nitip doa ke saya, oke ayo doain gitu ya. Banyak yang nitip doa ke saya gitu ya. Kalau nitip oleh-oleh jarang ya, karena Yusak gak open PO gitu ya. Just tip gitu, enggak. Nah, banyak orang yang titip doa, Sak tolong doain, Sak tolong doain. Satu kali saya tanya sama orang itu, kenapa sih kamu tuh banyak titipan doanya, kamu berdoa enggak? Berdoa sih. Terus kenapa harus saya yang doain? Kalau kamu yang doain itu rasanya itu lebih powerful gitu. Nah, hari ini kita mau belajar, penting bagi kita untuk memahami tentang doa ini. Karena apa? Karena kalau kita salah memahami atau kita memahami, wah doa dia lebih didengar, doaku tidak didengar. Maka di dalam perjalanan kita akan selalu merasa Tuhan pilih kasih. Gitu ya. Kita mau lihat satu ayat Bapak Ibu di dalam Yakobus 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Dan ini ayat yang sering kali dipakai oleh orang-orang itu gitu ya. Saya potong bagian depannya ayat 16-nya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, besar, sangat besar ya. Sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Saudara di sini Yakobus menyatakan gini, doa orang benar besar kuasanya. Bahkan sangat besar kuasanya. Tapi menarik ada sebuah paradoks di sini yang berlawanan. Kalimat berikutnya gini, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Jadi doa orang benar besar, sangat besar kuasanya. Lalu kalimat berikutnya, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Kalau kita nggak ada kalimat Elia adalah manusia biasa dan seterusnya, kita hanya akan berpikir, wah doa orang benar itu besar, sangat besar kuasanya dan kita punya penilaian orang benar itu adalah orang yang pelayanan, orang yang punya kedudukan kerohanian yang begitu tinggi. Ya, seorang nabi gitu. Tapi kalimat berikutnya dikatakan Elia adalah manusia biasa. Di mana manusia biasa yang sama seperti kita itu dia bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun. Ingat, Elia adalah manusia biasa seperti kita. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama lebih mengenal lagi tentang berdoa. Saya akan mulai dengan pertanyaan ini. Siapa sih orang benar itu? Dunia punya konsep orang benar itu adalah orang yang melayani, punya pengetahuan firman yang hebat, status rohaninya tinggi, anak pendeta, anak majelis, ya, banyak melakukan kebaikan. Wah, orang ini banyak melakukan kebaikan. Pasti nih orang kalau didoain besar, kalau doain besar kuasanya. Gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak jarang
banyak orang mengkultuskan hamba Tuhan. Waduh, kalau didoain sama ini tuh, aduh rasanya teh merinding bulu kaki. Kalau didoain sama ini, merinding bulu kuduk gitu ya. Ai didoakeun ku Yusak kurang Roh Kudus, tidak merinding dari ujung rambut sampai telapak kaki gitu ya. Atau kalau doa sendiri, waduh cenah, malah pasangan saya yang merinding karena saya jarang berdoa gitu ya. Ya kita bawa santai aja karena perjalanan masih panjang saudara ya. Nah, siapa sih orang benar? Kita lihat ada sebuah kenyataan yang mungkin akan membuat kita tercengang. Lihat, siapa orang benar? Kita baca sama-sama ayat ini ya, 1, 2, 3. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah, semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Wow. Ternyata Yakobus dikatakan doa orang benar sangat besar kuasanya. Roma 3 ayat 10 sampai 12 bilang gini, di hadapan Allah tidak ada seorang pun yang benar. Oke. Jadi orang-orang yang hari ini kita pandang sebagai orang benar dengan standar-standar tadi yang di awal saya jelaskan, kita pandang dia benar. Ternyata mereka pun di hadapan Allah adalah orang-orang yang tidak benar. Wah, jadi kumaha ya teh. Ongko ada orang benar yang berdoa sangat besar kuasanya, tapi di Roma dikatakan tidak ada orang benar seorang pun tidak. Mungkin kita berkata gini, masa sih gak ada orang yang benar dan seorang pun tidak ada yang benar di muka bumi ini? Tolong ditampilkan Yakobus 2 ayat yang ke-10. Saya gak masukin di slide, saya tambah ayat ini. Yakobus 2 ayat yang ke-10 firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap. Apa dasarnya? Tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada orang benar, seorang pun tidak. Apa dasarnya? Karena di hadapan Allah, ketika seseorang menuruti seluruh hukum Taurat, ketika seseorang hidup taat 100% sama Tuhan, mereka hanya merasa hidup taat 100%. Satu aja kesalahan. Dari 100 perintah Tuhan, 99 dilakukan, tapi satu tidak dilakukan. Apa yang terjadi? Kita gagal bukan satu, kita gagal 99. Waduh, Allah kok tidak adil ya? Allah kok kayaknya tidak memperhitungkan usahaku mengerjakan 99. Cuman satu loh yang aku langgar, tapi kenapa semuanya batal, gagal. Dan kita adalah orang pendosa yang harus dihukum. Bukan Allah tidak adil, tapi saking kudusnya Allah. Oke? Saking kudusnya Allah, saking sempurnanya dia, saking tidak bisa digoyangnya standar kekudusannya, maka 99 dilakukan dengan baik, satu gagal, maka semua gagal. Ini berlawanan kan dengan nilai value dunia hari-hari ini. Maka itu tidak jarang kita berpikir gini, Tuhan itu aku lakukan, yang ini aku gak lakukan, geus lah cincai lah. Tuhan yang ini aku tidak lakukan, aku bayar dengan yang ini ya. Saya mau katakan, hukum demikian tidak berlaku di hadapan Tuhan. 99 dijalankan, satu gagal, 99 semuanya ikutan gagal. Inilah yang menjadi dasar bahwa tidak ada orang benar, seorang pun tidak. Bisa nangkap sampai di sini? Ya, ini bukan kata Yusak, tapi ini kata firman Tuhan yang punya standar begitu kudus dan luar biasa. Lewat hal ini, kita bisa nyatakan gini, di slide saya tulis gini. Kalau tidak ada orang benar, maka tidak ada doa yang Tuhan dengar. Atau kalau tidak ada orang benar, berarti tidak ada doa yang berkuasa. Betul? Tadi Yakobus bilang gini, doa orang benar sangat besar kuasanya. Dan kita mendapati satu fakta, tidak ada seorang pun yang benar. Berarti tidak ada satu doa pun yang berkuasa.
Tidak ada satu doa pun yang istilahnya Tuhan dengar. Karena semua adalah orang-orang yang tidak benar. Ngeri ya? Tapi saya mau katakan gini sore ini. Orang benar yang dimaksud dalam kitab Yakobus bukanlah orang-orang yang sempurna melakukan hukum. Saya ulangi. Status orang benar dalam Alkitab adalah bicara tentang posisi. Katakan posisi. Bukan tentang kesempurnaan dalam melakukan kebenaran. Yang saya kasih warna kuning bagian bawah kesempurnaan dalam melakukan kebenaran. Ini seringkali jadi standar kita untuk menyatakan orang benar dan orang salah. Pendosa atau orang benar. Gitu ya. Ini yang seringkali kita jadikan standar. Tapi ketahuilah di hadapan Allah orang benar itu bukan berbicara tentang kesempurnaan seseorang dalam melakukan kebenaran firman Allah karena gak ada yang bisa. Tetapi status orang benar ini berbicara tentang posisi. Contoh, saya menikah. Saya pasti pernah mengecewakan istri saya. Tapi tidak lantas saya didepak. Saya tetap memiliki status suaminya. Saya punya anak, Givariel. Givariel pernah berbuat salah mengecewakan saya. Tapi perbuatan salahnya, ketidakbenarannya di hadapan saya tidak serta-merta menghilangkan statusnya sebagai anak saya. Bisa nangkep di sini? Itulah bicara tentang posisi. Dan hari ini saya mau katakan, yuk kita samakan persepsi. Orang benar bukan bicara kesempurnaan melakukan hukum Tuhan, tetapi orang benar adalah posisi. Pertanyaan kedua. Dari mana dan bagaimana posisi itu bisa kita peroleh? Dari mana dan bagaimana status sebagai orang benar itu yang tidak tergoyang oleh baik buruknya perbuatan kita itu bisa kita peroleh? Kita lihat Lukas 18 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumah sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Saudara, ini merupakan penggalan kisah ketika Yesus bercakap-cakap dengan orang Farisi. Orang Farisi merasa diri mereka hebat dan doa mereka didengar oleh Tuhan karena mereka tidak seperti pemungut cukai. Karena mereka tidak seperti pezina. Karena mereka tidak seperti pendosa. Mereka pelayan Tuhan. Mereka diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Mereka melayani Tuhan dengan begitu setia dalam perasaan mereka. Mereka merasa bahwa aku orang benar dan mereka berdoa di tikungan-tikungan jalan. Tapi Yesus membandingkan, ada seorang pemungut cukai. Berdiri jauh-jauh, diam di pojokan. Bahkan dia gak berani lihat ke langit karena dia tahu di langit ada Allah. Dia merasa aku tidak layak, aku berdosa. Dia menyesal dan di dalam kesadarannya tentang dosanya dia bilang gini, orang pemungut cukai itu bilang gini, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Saya harap kita semua sama-sama bisa melihat atau menempatkan posisi sedikit tentang pemungut cukai. Bagaimana perasaan tertekan, perasaan tidak layak, perasaan berdosa, perasaan kotor, perasaan tidak mampu melakukan apa yang Tuhan inginkan. Itu menguasai mereka dan di tengah kondisi itu mereka minta belas kasihan Tuhan. Apa yang terjadi? Apa yang Yesus katakan buat mereka tentang mereka? Orang itu pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan. Jadi status sebagai orang benar di dalam Kristus itu diperoleh bukan karena kita melakukan apa yang benar.
status benar di hadapan Allah di dalam Kristus. Itu kita bisa peroleh. Kapan? Ketika kita menyadari kebobrokan kita. Ketika kita menyadari ketidakberdayaan kita melakukan firman Tuhan. Dan kita tahu kita harus dihukum. Di titik itu, di dalam ketidakberdayaan itu, kita memohon belas kasih Tuhan. Ini yang dimaksud dengan status sebagai orang benar. Dan ketika kita datang kepada Tuhan dengan kesadaran aku ini berdosa. Aku ini bobrok. Aku ini melenceng, aku ini menyeleweng dari Tuhan. Aku ini bebal, aku ini harusnya dihukum. Aku ini terlalu sombong, aku terlalu mengandalkan diri sendiri. Kita sadar bahwa kita harus dihukum. Dan kita datang sama Tuhan dengan hati. Tuhan, aku ini berdosa. Dengan hati yang jujur. Dengan apa adanya. Dan kita memohon belas kasih Tuhan. Bagi kita orang yang tidak layak dikasih. Disitulah kita boleh memperoleh pembenaran di hadapan Allah. Bukan cuma Yesus, Paulus menjelaskan untuk menuntun kita melihat lebih jelas. Kita baca sama-sama ayat ini, 1, 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Wow! Kalau tadi Yesus katakan orang yang berdosa ini pulang ke rumah sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Paulus menulis lebih dalam lagi saudara. Paulus menulis gini, bagaimana kita bisa memperoleh kebenaran? Itu semua terjadi karena Yesus yang tidak mengenal dosa, dia meraup dosa kita dan dia yang adalah kebenaran, dia melimpahkan kebenaran itu untuk kita sehingga kita dibenarkan di hadapan Allah lewat Kristus Yesus. Hal ini kemarin kita di Komsel bahas cukup dalam. Paulus juga katakan bahwa kita ini tersembunyi di dalam Kristus di hadapan Allah. Bagaimana Kristus memberikan status orang benar itu kepada kita orang berdosa. Dia nggak tunggu kita melakukan firman Tuhan dengan sempurna baru kita dikatakan benar. Enggak, karena kita nggak akan pernah bisa. Yang dia lakukan apa? Dia mengorbankan dirinya. Dia terluka karena dosa kita. Dan yang menariknya dia bukan hanya mengambil dosa kita. Tapi dia melimpahkan apa yang dia punya. Dia rela kehilangan kebenaran ketika di atas kayu salib. Karena dia menanggung dosa kita. Dan dia memberikan kebenaran itu bagi Anda dan saya. Saudara. Betapa bahagianya dan betapa bersyukurnya, bersukacitanya, bahkan betapa mengabdinya kita, betapa hormatnya kita sama orang yang memberikan sesuatu yang berharga sama kita. Pernah ngalamin hal itu? Kok aku nurut banget ya sama dia? Kok apa yang dia omong aku denger ya? Oh, karena dulu dia pernah memberi apa yang, bagus. Bahkan kita udah bikin schedule, tapi kalau orang itu yang minta, kita gak bisa nolak. Kenapa? Karena orang itu sudah memberikan sesuatu yang baik. Saya mau bilang, apa yang diberikan oleh manusia kepada kita, itu tidak seindah apa yang Yesus berikan buat kita. Kita orang-orang yang gak punya kebenaran, gak punya. Jangan bilang dulu mampu. Kita bukan sekedar tidak mampu melakukan kebenaran. Kita nggak punya kebenaran. Tapi lewat pengorbanan Yesus. Kebenaran yang ada di dalam dirinya. Diberikan kepada kita. Sehingga kita boleh benar. Memiliki status benar di hadapan Allah. Roma 3 ayat 20. 23 dan 24. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat atau oleh karena melakukan ketaatan. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Saya ulangi. Tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan ketaatan hukum Tuhan. Justru karena hukum Tuhan itu orang mengenal dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan. Wow.
Dibenarkan dengan cuma-cuma lewat penebusan dalam Kristus Yesus. Ini kabar yang sangat indah bagi Anda dan saya orang-orang berdosa. Kalau dunia berkata kamu benar, kamu layak masuk surga karena kamu melakukan ini dan itu tidak berlaku di dalam kekristenan. Inilah Injil. Itu nggak berlaku di dalam kekristenan. Bukan Tuhan kita memberi jalan pintas. Bukan Tuhan kita merendahkan dosa atau begitu rendahnya ya nilai sorga. Bukan. Tapi karena Tuhan kita tahu betapa mengerikannya neraka dan betapa tidak sanggupnya kita hidup sesuai standarnya. Maka dia kasih pengampunan. Dia berikan kebenaran itu dengan cuma-cuma. Saya munculkan beberapa ayat supaya kita makin jelas. Galatia 3 ayat 24 firman Tuhan berbunyi demikian. Jadi hukum Taurat atau hukum Allah, perintah Allah adalah penuntun bagi kita untuk kita bisa sampai kepada Kristus. Penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Mungkin Anda bingung. Jadi untuk aku diselamatkan itu aku harus melakukan hukum Taurat atau kasih karunia. Terus kalau kasih karunia untuk apa ada hukum? Untuk apa ada perintah Tuhan? Mungkin kita bingung. Saya akan bawa kita untuk melihat lebih jelas tentang hukum dan kasih karunia. Oke, thank you. Saudara, hukum Taurat itu penting. Perintah Tuhan itu penting. Untuk apa? Untuk menyadarkan saya dan saudara bahwa kita manusia yang bobrok. Bahwa kita adalah manusia yang selalu gagal melakukan perintah Allah yang begitu sempurna dan harusnya kita dihukum. Saya ulangi ya, hukum Taurat itu bukan untuk bawa kita masuk surga, bukan. Tapi hukum Taurat ada untuk membuat kita sadar, tuh kan jangan berbohong, jangan bersaksi dusta, gak bisa kan? Hukum. Tuh kan, jangan ada Allah lain di hadapanku, kamu punya berhala. Hukum. Bapak Ibu pernah bercermin? Pernah. Apa yang terjadi kalau cermin itu bisa ngomong? Bukan ya, karena mukanya mulai tegang gitu ya. Apa yang terjadi ketika kita bercermin dan kita melihat ada cemong di muka kita? Bersihin. Enggak gini kan, ini cemong di sini. Tambah bedak di sini, biarin. Yang ini aku biarin. Aku nggak mau lakukan yang ini. Tambah bedak di dia. Akhirnya mukanya jadi apa? Jadi belang. Betul? Gimana caranya supaya muka kita bagus gitu? Kita harus hapus. Nah, hukum Taurat itu bagaikan cermin yang menyadarkan Anda dan saya, kita itu selalu gagal dalam melakukan hukum Tuhan dan harusnya kita dihukum. Jadi hukum Taurat itu penting nggak? Penting. Kalau nggak ada itu kita nggak tahu mana salah mana benar. Tapi hukum apa? Kasih karunia. Menarik. Ini kabar baik buat kita. Hukum kasih karunia begitu indah. Karena kasih karunia itu memberi pengharapan bagi manusia berdosa untuk kita bisa terbebas dari murka Allah. Karena Yesus mau menggantikan kita menjalani penghukuman yang seharusnya kita tanggung karena kegagalan kita menjalankan hukum Taurat. Wow. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Saudara, lagu ini mungkin dulu sering dinyanyikan, tapi waktu kita nyanyiin lagu ini kita sibuk cari receh buat kolekte. Karena refnya apa? Ingin ku persembahkan. Oh persembahan. Ya budakna ayat tilu. Wah iya bagi heula. Jadi akhirnya makna lagu itu bias ya. Tapi hari ini coba renungkan lagu ini. Tanpa mempersiapkan persembahan. Nanti persembahan pulangnya aja. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan. Renungkan dua kalimat tersebut.
Apa yang hari ini membuat kita bangga sama Yesus? Biarlah kebanggaan kita akan Yesus bukan karena mujizatnya kita sakit jadi sembuh. Tapi kebanggaan kita akan Yesus karena Yesus adalah satu-satunya pribadi yang rela menggantikan kita menjalani penghukuman yang seharusnya kita tanggung. Oke? Jadi sampai di titik ini kita bisa melihat bahwa orang benar, status orang benar itu bukan karena usaha kita, tapi itu merupakan pemberian Allah yang cuma-cuma. Jadi artinya barang siapa yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya, mereka adalah orang-orang benar. Saya ulangi, barang siapa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hadapan Allah, mereka adalah orang-orang benar sekalipun dalam hidupnya sangat mungkin jadi anak yang nakal. Tapi nakalnya anak tidak menjadi alasan sang Bapa menendang. Terima kasih Bapak Pembina. Saya begitu sulit dididik, tapi tidak ditendang dari kakak. Puji Tuhan. Sampai akhirnya, ya. 2 Januari 2021 saya menyatakan diri, saya izin keluar dari kakak, membuat kakak yang baru. Tapi tetap di kakak saya ada orang tuanya, Ceng Kim Guan. Puji Tuhan. Saya sangat sulit Bapak Ibu, saya adalah orang yang begitu keras, bebal, sombong, sok tahu, gak mau dikasih tahu. Tapi Bapak di dunia yang penuh keterbatasan tidak menendang saya dan membuang saya, menghapus status anak. Apalagi Bapak di surga. Amin. Oke. Ini mungkin yang dinanti-nanti dari tadi. Mungkin ini menjadi pertanyaan kita berapa waktu ini. Kalau Allah berdaulat, kalau Allah bisa melakukan segala sesuatu, kalau Allah pegang kendali, kalau tidak ada satupun yang boleh terjadi dalam hidup kita tanpa seizin Allah, kenapa kita harus berdoa? Pernah ada pertanyaan ini? Kalau Tuhan Maha tahu, kalau Tuhan bisa lakukan segala sesuatu, kalau akhirnya kejadiannya seperti ini, ngapain saya capek-capek berdoa? Ngapain saya capek-capek berdoa, akhirnya orang tua saya meninggal karena sakit, contoh. Kenapa kita harus berdoa? Yang pertama, waduh baru yang pertama ya, gak apa-apa. Yang pertama, saudara saya mau katakan gini. Kenapa kita harus berdoa sekalipun Dia Allah yang berdaulat dan Maha tahu dan Maha kuasa? Doa itu merupakan bukti bahwa kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Saya ulangi, doa merupakan bukti bahwa kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Markus 1 ayat 35 firman Tuhan berkata, pagi-pagi benar waktu masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus keluar pagi-pagi benar, bangun pergi keluar ke tempat yang sunyi untuk berdoa di sana. Kalau Yesus ada di grup WA pelayan GCC, paling pagi tuh checklist, ting, paling pagi gitu ya. Kalau sekarang yang paling pagi masih dipegang oleh Pak David di hari biasa dan hari Sabtu Minggu dipegang oleh Pak Yusuf. Ya, paling pagi jam 5 udah ting checklist. Terus nggak lama semuanya tring. Ya, saudara, Yesus yang adalah Allah dalam kemahatauannya sekalipun, Dia tetap berdoa. Karena apa? Karena Dia sadar Dia perlu terhubung terus dengan Bapa. Yakobus 1 ayat 5, saya bacakan aja ayat ini. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hari ini ketika kita kekurangan hikmat, ketika kita mentok, ketika kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Ketika anak kita katakan, waduh papi gini, mami gini, terus seringkali kan gini ya. Kita tuh kalau lagi di dalam konflik seringkali gini,
Terus ai kudu kumaha. What must I do? Ya, salah ya bahasa Inggrisnya ya. Brokat meal tolong di-cut ya. Apa yang harus saya lakukan? Gak ngerti, papi teh kudu kumaha, Yusak. Mami teh harus gimana, Yusak? Aduh. Itu yang sering terdengar berapa belas tahun yang lalu. Dan itu pun sering terjadi dalam hidup kita. Kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Yakobus 1 ayat 5 bilang apa? Minta hikmat. Berdoa. Di slide saya tulis gini. Jika kita sungguh-sungguh percaya bahwa Allah sangat mengasihi kita. Dan kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa dalam hidup kita. Maka dalam keterbatasan kita tidak berhenti berseru kepada Dia. Kalau kita benar-benar percaya bahwa Dia mengasihi dan berkuasa atas hidup kita, berdaulat atas hidup kita, dalam kenyamanan, kita tidak berhenti mengucap syukur kepada Dia. Ketika kita percaya, sungguh-sungguh percaya Allah mengasihi kita dengan sempurna dan berkuasa dahsyat dalam hidup kita, dalam segala kondisi, Dia yang pertama kita datangi. Orang gak usah tahu kita berdoa, betul. Tapi mari kita bercermin sama-sama. Masihkah apa-apa Tuhan? Di dalam segala kondisi, masihkah Dialah pribadi pertama yang kita datangi dalam doa kita? Saya lupa mau bawa alat peraga. Bapak Ibu tahu bola pantai yang buat mainan anak-anak itu loh, yang di kolam itu. Apa yang terjadi ketika bola itu ditekan ke bawah? Begitu tekan ke bawah agak tenggelam, sepersekian detik ketika kita lepas itu langsung tuyung muncul. Betul ya? Sering di dalam hidup kita ada hal-hal itu yang muncul dalam hidup kita. Lagi kita naik motor tiba-tiba teng, keinget apa? Betul? Lagi mandi teng, lagi makan teng. Ketika hal-hal itu muncul, mari kita responi itu dengan doa. Teng, muncul masalah. Gak usah panjang-panjang. Gak usah buat pantun, pakai cakep lagi. Gak usah. Langsung, Tuhan, aku gelisah, ini gimana ya? Aku takut. Karena Dia adalah Bapa. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, mari kita lihat apakah kita terus datang kepada Dia dalam setiap kondisi hidup kita atau enggak. Kalau kita sudah melayani, kita sudah berkhotbah, tapi ketika ada masalah pergumulan kita tidak datang kepada Dia, sesungguhnya kita tidak sungguh-sungguh percaya bahwa Dia mengasihi kita. Dan kita tidak sungguh-sungguh percaya bahwa Dia berkuasa dalam hidup kita. Ini sangat mudah contohnya. Ketika kita punya orang yang kita kenal sangat baik, dia punya potensi, punya daya untuk menolong kita dengan luar biasa. Kalau ada apa-apa pasti kita cari duluan ke Dia, betul ya? Begitu juga dengan kita dengan Tuhan. Oke? Yang menarik saudara, saya tulis di sini. Tahu enggak? Penderitaan Kristus itu menunjukkan bahwa di dalam Dia ada kasih terbesar bagi kita. Di dalam kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa Dia adalah memiliki pribadi yang berkuasa melewati semuanya. Dia pribadi yang paling berkuasa. Amin. Dan melalui kenaikan Kristus, ini menunjukkan Dia memiliki kedudukan tertinggi di hadapan Allah. Dialah yang menyertai kita dan kita berdoa kepada Dia. Seharusnya ketika kita melihat penderitaan Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus, itu membuat kita yakin gak ada alasan ragu untuk menjadikan Dia yang pertama di dalam hidup kita untuk kita datangi ketika kita ada masalah, ketika kita ada pergumulan, ketika kita dapat berkat. Ketika dapat berkat, apa yang terjadi? Seringkali kita puas, kita fokus kita bergeser, kita nikmati aja. Tapi orang yang menjadikan Tuhan segalanya dalam hidupnya, yang sungguh-sungguh percaya bahwa Dia Maha Pengasih, Dia Maha Kuasa. Saya percaya hatinya terus ngobrol sama Tuhan. Amin. Yang pertama kita berdoa sebagai bukti bahwa kita sungguh-sungguh percaya bahwa Dia pribadi yang Maha Pengasih, Maha Kuasa dalam hidupnya. Yang kedua, bicara tentang doa, kenapa kita harus terus berdoa?
Karena doa merupakan tempat paling intim bagi kita dengan Allah yang adalah Bapa kita. Saudara, sadarilah, akuilah, gak usah sok kuat. Dalam hidup kita perlu tempat untuk bersandar. Kita perlu rest area. Kita perlu tempat yang bisa mendengarkan kita apa adanya. Kita perlu pribadi yang bisa menerima kita apa adanya ketika kita datang tidak ada tuntutan dan sebagainya. Kita perlu pribadi yang kita bisa mencurahkan seluruhnya. Kita perlu pribadi yang bisa duduk diam mendengarkan keluh kesah kita, gak banyak ngomong, dia peluk kita. Dan mungkin kita bilang gini, harusnya pasanganku melakukan hal itu buat saya. Tapi pasanganku tidak demikian. Ya, karena pasanganmu manusia biasa yang penuh dengan dosa, Ibu Gembala. Dan buat kita semua ya. Seringkali kita mengeluhkan kondisi ini, harusnya pasangan saya seperti itu dan yang paling seperti itu. Malah pasangan orang lain yang seperti itu sama saya cilaka. Ya. Tapi tahu enggak? Matius 6 ayat yang ke-6 firman Tuhan. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini bukan berarti kita harus di kamar terus berdoa terus. Bapak Ibu percaya kalau kita lakukan di kamar terus berdoa terus, tungtung nama kasarean. Berdoa di tempat tersembunyi maksudnya itu merujuk kepada hubungan yang sangat intim dan personal di mana Tuhan bersedia, Tuhan mengizinkan kita menyampaikan apa saja yang ada di dalam hati kita. Kemarin kita belajar tentang Ayub, Bapak Pembina sampaikan Ayub, di Komsel kita bahas Ayub. Dan kita tahu kunci keberhasilan Ayub adalah ketika dia melewati bersama dengan Tuhan. Apa-apa datang sama Tuhan, apa-apa tanya sama Tuhan. Sekalipun penderitaan begitu hebat. Saudara, seorang teolog bernama Tim Keller berkata gini. Satu-satunya orang yang berani membangunkan sang raja jam 3 pagi untuk meminta segelas air hanyalah anaknya. Anda dan saya memiliki akses seperti itu. Wow. Dia tidak hanya membenarkan kita, dia angkat kita menjadi anaknya. Dan kita punya akses every time. Kapan aja datang sama saya, kata Tuhan. Yesus sudah jelas gini, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kadang untuk kelegaan itu gak usah ngomong ya, cukup didengerin. Bicara, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia adalah pribadi yang bersedia mendengarkan setiap keluh kesah kita. Dia adalah Bapa yang baik. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Mari kita dengan keberanian berdoa. Mari kita dengan keberanian bersekutu dengan Dia. Orang benar bukan orang yang melakukan kebenaran dengan sempurna. Orang benar bukan orang yang melayani Tuhan. Orang benar adalah orang yang dijadikan benar lewat Kristus Yesus. Dan seharusnya sikap kita sebagai orang-orang benar apa? Kita memiliki keberanian kapanpun, apapun datang sama Tuhan. Tuhan itu gak kayak bapak kita. Tuhan itu gak kayak pak polisi. Tuhan itu gak kayak aparatur negara. Dimana seringkali hari-hari ini banyak penilaian yang kurang baik terhadap aparatur negara. Yang punya duit baru didengarkan. Yang punya duit baru diurusin. Datang sama teman kita, datang sama sahabat kita, sama orang tua kita. Mungkin mereka bisa menganggap remeh seruan kita. Tapi tahu gak? Tuhan
gak pernah remehkan seruan kita. Sekecil apapun. Anda gak enak badan, harus naik motor di jalan. Awan sudah menghitam, guguludugan. Oh pira aku naik motor sieun hujan wae ngomong kata Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Ya, jangan takut kelihatan lemah dan jangan sok kuat di hadapan Bapa kita. Bapak Ibu, menurut penelitian, anak kecil, kalau mau ngomong sama anak kecil, biar didengerin, itu bukan gini. Tapi kita harus gini, face to face. Betul Miss Mai? Betul. Ya, Miss Mai ini lututnya luar biasa Bapak Ibu. Karena setiap hari 1000 kali dia berlutut di hadapan anak untuk ngomong face to face sama anak. Artinya apa? Posisi itu pun yang Allah Bapa lakukan ketika kita berseru kepada dia. Dia dengerin kita. Kenapa Yusak? Oh gitu. Dia gak bilang gini, sak atuh receh atuh sak gitu mah maneh mah. Geus khotbah kenu kitu kene jadi masalah. Enggak. Dia dengarkan kita. Saudara, lewat pengorbanan Kristus, saya tulis gini, darah Kristus menjadi darah persembahan yang menguduskan dan melayakkan kita yang adalah seteru Allah menjadi anak Allah sehingga kita punya hubungan yang sangat intim dengan Bapa. Amin. Itu udah dicurahkan, darah Kristus itu sudah diberikan dan kita udah memperoleh status sebagai anak. Mari kita berdoa dengan berani. Yang paling terakhir poinnya ya. Sebetulnya ada 1500 poin. Tapi saya ambil 3 aja. Kenapa kita harus berdoa sekalipun Tuhan Maha Tahu dan berdaulat? Karena doa mungkin tidak merubah kondisi. Tapi di dalam doa ada penyelarasan hati. Doa tidak merubah kondisi, tapi doa membuat hati kita selaras dengan hatinya Tuhan. Ayat yang seringkali menghiburkan kita bilang gini. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani. Hati nurani siapa? Kita. Mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai. Roh Kudus sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Orang-orang kudus ini siapa? Orang-orang kudus ini adalah orang-orang yang dikuduskan. Orang-orang kudus ini siapa? Orang-orang yang dibenarkan. Yaitu siapa? Kita di dalam Kristus Yesus. Ada Roh Kudus di dalam kita yang turut berdoa di dalam diri kita kepada Allah. Tapi doanya itu sesuai dengan kehendak Allah. Apa sih arti dari ayat ini? Dalam doa, Roh Kudus membantu kita dan menaikkan doa kita sesuai dengan kehendak Allah. Terjadi pergeseran. Pergeseran kepentingan. Dari doa yang penuh dengan kepentingan diri kepada doa yang sesuai dengan kepentingan Allah. Pernah enggak saudara bertekun dalam doa? Masalahnya tidak berubah, tapi hatimu yang berubah. Waduh, saya nggak bisa terima nih orang kelakuannya kayak begini. Waduh, kurang ajar. Aduh, tiap hari makan hati, kadang-kadang makan ampela. Tapi akhirnya orang yang nggak berubah, kitanya gini, ya udahlah, nggak apa-apa. Saya mau katakan, itu pekerjaan Roh Kudus. Bersyukurlah. Kondisi tidak berubah, tapi ada pergeseran kepentingan. Saya kasih gambar ini. Saudara, kalau kita lihat gambar ini ada 2 orang diskusi enak banget gitu ya. Kayaknya nggak ada masalah gitu. Bisa nggak sebelum pertemuan 2 orang ini menyimpan panas hati? Kurang ajar eta si baju bodas. Kalau bilang kulitnya kan narsis ya. Kurang ajar eta si baju bodas cek si koneng teh. Dia nipu saya. Teman kerja sama usaha, dia nipu saya. Dia pakai uang perusahaan dengan sembarangan. Dan si baju bodas kepada si baju kuning ini.
kurang ajar, dia sahabat saya. Tapi kok ketika orang tua saya sakit, saya pinjem uang usaha untuk berobat orang tua saya. Kok dia kayaknya begitu strict ya, saya kok dianggap pencuri. Bisa mungkin hal itu terjadi? Tapi ketika ngobrol kita bisa lihat mukanya. Oke? Ketika semua dibicarakan, pembicaraan, komunikasi yang baik, itu meredakan emosi. Hari ini kita sulit komunikasi, nanti kita belajar ya. Nah, begitu juga kita dengan Allah. Seringkali di hati kita ada kekecewaan meluap-luap, kita marah sama Tuhan. Seperti wanita ini mungkin. Dan kita anggap Tuhan gak adil. Tetaplah berdoa. Karena doa merupakan sarana untuk kita bisa mengalami pergeseran hati. Waktu udah ngobrol kita bisa, oh ternyata gitu yang Tuhan mau. Aduh sorry Tuhan, sorry. Pernah kita ngalamin itu? Sama pasangan kita, wah gundreng. Ambil waktu sejenak, ngobrol. Aku tuh maksudnya gini nih. Akhirnya, oh iya, oke, sorry ya. Rekonsiliasi. Begitu juga kita dengan Tuhan. Kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Dan inilah keberanian percaya kita kepada Dia. Yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya. Nah, jika Anda dan saya sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, Maha Pengasih dan Maha Berkuasa, di dalam doa kita akan memiliki keberanian untuk menyerahkan, biar kehendak-Mu yang jadi. Mampukan aku tetap taat dan setia sekalipun masalah belum selesai. Saudara, untuk melakukan mujizat, saya undang pemain musik. Untuk melakukan mujizat 5 roti, 2 ikan, kasih makan 5.000 orang. Untuk melakukan mujizat membangkitkan Lazarus dari kematian. Untuk melakukan mujizat yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Yesus gak perlu mati di salib. Tapi kalau Yesus sampai harus mati di salib, itu menunjukkan bahwa ada masalah yang lebih besar dari masalah perut lapar. Ada masalah yang lebih besar dari masalah penyakit. Yaitu masalah apa? Masalah dosa. Untuk melakukan mujizat Yesus tidak perlu menderita. Namun untuk menyelamatkan, mengampuni dan menghancurkan kekerasan hati Anda dan saya. Yesus harus menunjukkan kasih terbesarnya bagi manusia berdosa. Saya berdoa kita semua sadar bahwa kita dikasihi dengan sempurna. Saya berdoa kita semua menyadari lingkungan tidak mengasihi kita dengan sempurna, lingkungan mengecewakan kita. Tapi ada satu pribadi yang begitu mengasihi kita. Lewat pengorbanan Yesus kita disadarkan hal itu. Kalau hari ini kondisimu belum berubah, saya mau katakan, bukan keadaanmu yang menjadi fokusnya, namun perubahan hatimu yang sangat dirindukannya. Jadi hari ini kalau belum selesai masalah pergumulan, bukan Tuhan memandang rendah pergumulanmu, tapi karena Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang lebih indah, yaitu perubahan hatimu dan perubahan hatiku. Kita baca pelan-pelan bagian ini per kalimat ya. 1, 2, 3. Tidak ada doa pendosa yang didengar Allah. Oke, karena para pendosa seteru Allah. Kabar baik nih buat kita. 1, 2, 3. Namun dalam Kristus sang pendosa berkesempatan menerima status benar di hadapan Allah. Bahkan diangkat menjadi anak Allah. Amin. Yang terakhir kita baca. 1, 2, 3. Tidak ada satupun doa sang anak yang diacuhkan sang bapa. Yang ada hanyalah sang bapa sedang berurusan dengan hati sang anak melalui pergumulan yang dia serukan. Tidak ada satupun doa sang anak yang diacuhkan sang bapa. Yang ada hanyalah sang bapa sedang berurusan dengan hati sang anak lewat pergumulan yang dia izinkan. Ya, saya berdoa kasih Tuhan yang begitu sempurna, ajaib dalam hidup kita, itu membuat kita punya pemahaman yang baru, semangat yang baru untuk kita berdoa. Puji Tuhan, tembok penghalang untuk kita berseru kepada Dia sudah hancur lewat pengorbanan Yesus. Puji Tuhan,
Kita yang pendosa, yang doanya gak pernah didengar dan gak bisa doa kita berkuasa. Itu sudah dipatahkan ketika Dia mengangkat kita menjadi anaknya. Di dalam Kristus kita menjadi orang benar. Di dalam Kristus kita adalah anak-anak Allah. Di mana tidak ada satupun doa kita yang diacuhkan. Kita berdoa.